Bukan presentasi apa? Kan ini apa? Di tutor, bukan di tutor apa ya? Dikasih tahu, let's go. Kemarin itu udah sampai mana sih? Ayo siapa? Si Alip mana si Alip? Hadir, Kang. Lip, ayo Lip. Maaf ya, suaranya beda. Sibuk nyanyi Nyanyi di mana tuh, Kang? Biasa. Panggilan. Panggilan kita mah.
Nah, coba di rantai udah sampai mana sih? Gimana Kang? Waktu di run udah sampai mana? Nah, udah PHP Artisan Shop. Coba. Teman-teman ikutin. PHP Artisan Shop. Terus sampai mana ini? Tungguin. Di sini kan ya Kang? Buka udah sampai mana sih? Nah ini, saya teh ini Kang ada file HTML gitu, jadi saya masukin. Nah, sekarang mah kita ambil bootstrap. Bentar ya, saya cari dulu ini. Linknya dulu ya. Oke Kang. Bootstrap, kita pakai bootstrap 4 aja yang udah lengkap. Itu ada dokumentasinya di situ. Nah, pertama itu di situ ada dokumentasi tuh CSS dan JS. Nah, sekarang dimasukin ke tag HTML-nya. Kita buat tag HTML baru. Namanya Di blade.php. copy aja Kang. Coba lihat dulu ininya, VS Code-nya. Nah, sekarang kita buat ini udah buat ya, homebread ya, yang ini ya. Oh, ini yang kamu ya? Iya ini. Kalau nggak buat aja baru deh. Apa? Di mana Kang? Berarti di sini ya, di Views. view-nya. New file gini. Oh, ya. Kita mau kira-kira mau CRUD apa? CRUD apa? User aja. Oh, siapa tadi yang ini? Razan. Registration ya. Boleh, user berarti user.blade.php. Nah, pertama biar HTML itu apa sih? Biar cepet. HTML coba HTML yang 5 yang bawah. Enter. Kalah. HTML enter. Gimana yang lain udah ikut? Udah bisa? Yang lain udah bisa? Berapa? Sekarang masukin yang tadi CSS sama. Di copy aja Kang. Nah, itu copy. Di Simpan di body. atas, di meta, di head. Nah, di head, di bawah meta maksudnya. Di sini berarti. Nah, sebelum title lah kalau bisa. Oh, nggak apa-apa udah. Sama aja, udah save. Scriptnya di bawah body. Yang ini copy juga Kang. Ya, copy. Di bawah body. Udah. Ya. Terus di blok. Udah. Di bawah body. Oh, di bawah ini ya. Nah, di bawah body gitu. Nah. Bentar. Sekarang kita waktu itu tuh udah buat ini belum? Kita sekarang buat controller baru aja. Masih ingat cara buat controller? Lupa kan? Gini. Oh, ini di kelas ya. PHP Artisan Make Controller.
User controller resource. Nah itu. Terminalnya baru lagi. Terminal. Tahu nggak cara nah itu? Nah. Ame belalang kupu-kupu. Yang lain udah? Udah Kang. Terus buat PHP artisan make model. Coba buat tip. PHP artisan make pakai itu, jangan pakai spasi. Pakai tik 2. Nah. Tik 2. Nah, model user U-nya gede. Di spasi apa enggak? Masih user. Nah. Enter. Oh, udah ada gitu. Model already katanya. Di atas. Di mana? Ini ya. Nah, ini. Oh, waktu itu udah buat ya. Ya kayaknya yang kemarin kan. Oh, ini Nggak bisa kan? coba lihat database-nya. Iya. Udah ada tabelnya belum? Belum. Kenapa udah ada ini user ya? Kamu pernah coba? Enggak. Yang lain udah ada model user? Udah Kang. Dari yang kemarin. Udah ya waktu itu ya? Sekarang mending buat database-nya dulu, tabelnya kan database-nya udah. Nah, create new tabel. Nah, sekarang buat tabel user. Apa aja kira-kira? ID user, nama, username sama password. Bisa nama, username, ID user. Nama database-nya apa? Bebas. Hah? Bebas. Itu auto increment. Ya bentar kan. Username, password. Simple aja dulu ya. Auto increment, udah ya. Ya, udah kan. Isinya apa? ID nama username password. Coba lihat modalnya. Nama. ID nama. Udah ada ini ya. Ini tuh buat sama saya ya. Lupa Iya kayaknya. Lupa. Udah hapus dulu aja. Di delete apa dihapus? Jadi delete.
Dibikin lagi Bang. Ya, buat lagi. Make model user. Nah, si user ini, model ini bakal nyimpen nama tabel dan field-fieldnya, sama buat namanya inisialisasi buat tabelnya. Coba. User tadi misalnya. Ini kita bakal mulai masuk ke model. Bawah, enter, Yang di protect, model. Maaf kan nggak kedengeran. protected. Oh. Nah, dolar tabel, spasi dolar tabel, spasi. Sama dengan Gini aja. kutip nama tabel dari apa? Dan database. Nama tabel, Semuanya kan. nama tabel. Nama tabel yang 4 ini berarti. Nama tabel. Ayo coba nama tabel yang mana, Lip? User. Oh iya, itu mah atribut, sorry kan. Nah, udah di save, titik koma. Nah, terus di model juga kita tuh bisa membatasi field apa aja yang bisa diisi, itu menggunakan fillable. Cuma kalau pakai fillable, kayak gini nih. Kayak tadi nih, fillable tuh kayak gini nih. Nah, ini fillable. Tapi supaya kita nggak dibatasi field-field yang ada di tabel user, kita pakai yang namanya guarded. Jadi gini aja. Cukup menggunakan kayak gini. Jadi field-field yang ada di database tabel user kayak tadi apa? ID, nama, username, password, nah itu mau dibatasi. Jadi misalnya kamu insert nih, kalau pakai model insert user .2.2 insert data misalnya. Nanti itu nggak perlu ada dibatasi harus ngisi username dulu atau dan lain. Jadi misalnya salah satu nggak diisi juga nggak apa-apa. Sesuai gimana nanti dalam tabelnya bisa nol atau enggaknya. Jadi pakai guarded aja. Oh iya. Nah, kalau pakai fillable misalnya, kamu fillable-nya tuh misalnya tadi itu nama, terus username, password. Terus tiba-tiba di fillable itu nggak ada yang namanya password. Terus kamu waktu input masukin password, nah itu nggak akan bisa insert karena di situ kamu fillable nggak ada password. Nah, gitu. Sampai sini ada yang tanyain? Sampai sini ada yang tanyain? Belum Kang. Cukup. Nah, sekarang kita masuk kita ke root dulu. Web, itu yang web. Kita buat tampilan dulu lah. Nah, kita asal dulu. Ke root web. Root web. Nah, ini kita arahin ke app HTTP controllers user Diganti kan. user controller Di sini ya. ya, itu user controller ganti. Nama controllernya apa? Nah, itu yang home tuh, yang tadi yang home. Nah, yang home-nya ganti jadi user controller. Indeksnya tetap. Udah, sampai situ dulu. Cukup.
Siap. Kata Bapak bentar lagi juga itu UTS 2 ya. Siap-siap ya. Presentasi UAS. Wow. Presentasi UAS web UAS. Nah, sekarang masuk ke user controller. Nah, biasa. Lip gimana, Lip? Ini buat return ke view user. Coba buat return ke view user. Yang dibuat tadi. Coba lihat nggak? Ada tuh yang di home. User. Nah, sekarang kita panggil tadi model kita panggil model yang udah dibuat tadi. Di sini di atas return, enter dulu. Jadi di sini di atasnya. Nah, di atasnya kita bakal manggil model user. Jadi di situ kita bakal manggil tabel user lah istilahnya. Karena di sini kan pakai konsep model view controller MPC. Jadi jadi controller itu seperti jembatannya. Nah, modelnya itu yang menghubungkan dengan database-nya. Nah, nanti view-nya itu sebagai apanya ya? Terakhir adalah back-end-nya. Apa sih front end-nya? Nah, jadi masuk tulis $user sama dengan coba user jangan gitu user ada nggak keluar nggak kontrol spasi ada nggak? Nggak ada. Oh nggak berarti Apa U-nya kecil kayaknya? nggak ada suaranya Lip. Halo. Suara apa? Kamu ada suaranya Lip? Ada. Dia di kelas semua. Itu bajikan di kelas tuh Pak. Di kelasnya oh iya. Enggak apa, udah masuk. User aja, user. Huruf besar sesuai dengan. Kok kalian nggak ada? Oh sayanya nggak ada suara guys, sorry. Sorry. Titik 2. Nah ini all. Kurung buka, kurung tutup. Nah ini tuh teman-teman artinya titik koma. Ini tuh artinya kita bakal manggil model user, di mana model user itu isinya ada tabel user kan. Nah bakal ngambil data user di tabel bakal ngambil data di tabel user. Nah, dengan tanpa variable yang tadi jadi keambil semua gitu. Nah, di sini jangan dilupa di atasnya di request tuh sebelum request. Enggak yang di atas. Di use sebelum use tuh, use. Nah, di situ di bawahnya. Nah, kita bakal manggil yang namanya tadi model usernya. Model. Iya benar user. Use, coba use. Huruf besar F. Tadi kan model user tuh ada di coba lihat. Ini kan. Nah, ada di situ kan. Berarti ada di mana tuh? Coba di scroll ke atas. Itu kan ada di F, berarti F dulu. Huruf A-nya huruf besar. Sok itu terus garis miring. Kontrol spasi ada nggak? U besar. U besar sesuai dengan ininya. Nah itu titik koma. Nah
Terus di return view di dalamnya tuh koma di user, setelah user koma Masih di dalam kutip kan? di luar kutip. Kita bakal nulis yang namanya compact. Tau nggak? Compact. Ini kan? Ini ya. User. Kutip nah, hiji dua. Ini kan? Nah itu compact tuh. Compact. Klik tuh kalian sih. Bentar. Kamu nggak maju. Nah ini baru maju. Nah udah Ini kan? kayak gitu. Jadi artinya di sini tuh. Nah jadi di sini tuh artinya kan bakal return view masuk ke view user. Nah bakal memanggil data user dari mana? Ini tuh user itu sesuai dengan dolar yang ini nih, yang dolar user yang udah inisialisasi di atas. Nah yang itu. Jadi dia tuh bakal ngambil data yang user itu di mana kayak gitu. Sekarang mah kita buat ini HTML-nya dulu ya, tabel deh. Kita buat tabel dulu. Buka Bootstrap-nya. Buka user blade PHP. Nah, sekarang kita buka Bootstrap-nya yang tadi udah di copy. Ininya, dokumentasinya. Nah, itu ada search. Di search itu cari tabel. Search. Tuh search di atas, di kiri. Oh ini. Nah, cari tabel. Nah, copy aja nih. Copy aja Di tuh, bagian lihat aja ke bawah. bawah semua. Nice tuh. Coba paste. Nah, coba save Perlu dulu. di blok ke depan dikit. Oh, nggak apa-apa. Nah, coba save dulu, udah bisa. Sekarang kita buka Udah. ke udah running tadi kan udah run ya. Coba dilihat Di refresh kan? ini di refresh masih di sini gini. Nah, Nggak, udah. masuk ya. Masuk. Nah, sebenarnya di Laravel aja nih ya. Di Bootstrap Ya, itu gede. Nah, jadi pertama coba saya presentasi dulu bentar ya. Udah ada? Udah ada ya? Lagi loading. Udah ada Pak. belum? Ya belum muncul. Oke. Ada nggak? Ini belum ada? Nah Belum? udah. Saya juga buat.
Jadi di sini di Bootstrap itu ada yang namanya container. Ada yang tahu nggak kayak gini? Kontainer kayak gitu. Jadi kontainer itu kalau bisa dibilang tuh pembungkusnya wadah gitu, wadah. Nah, jadi buat aja nih titik kontainer. Mbak, ikutin teman-teman. Nanti kalau bisa kayak gini udah kebentuk kayak gini tuh. Titik kontainer. Nah, atau bisa kayak gini juga nih, titik kontainer, titik juga row. Nggak bisa lagi. Nah, kayak gini. Jadi udah kontainer row. Karena kalian bisa baca di sini tuh ada yang namanya kontainer fluid, ada kontainer. Kontainer itu dia bungkus. Pokoknya kontainer itu adalah bungkus. Nah, bedanya tuh kalau kontainer seginilah, tengah-tengah gitu ya. Kalau kontainer itu fluid itu full gitu. Nah, di sini kita buat kontainer terus row. Terus kalian paste yang tadi tabel yang dibuat. Udah ngerti sampai sini? Jadi ini ada cara cepet ya buat div tuh. Tinggal buat aja nih titik kontainer. Terus kayak gini, titik row. Jadi bakal langsung kebuat dua div. Nah, div kontainer sama div row. Di sini udah diikutin ya. Udah kamu. Lanjut, Rip. Coba, Lip. Hasilnya gimana? Diikutin nggak tadi cara cepetnya? Iya, Kang. Nah, itu masukin ke di Pro. Ini berarti apa? Di dalamnya tuh, di dalam div. Tengah-tengah. Di sini. Nah, situ. Enter. Nah. Coba di-save terus dibuka yang tadi, di-refresh tidak. Tuh, jadi dia nggak terlalu kecil. Terus dikasih apa ya? Batas aja gitu ya. Supaya nggak terlalu rapat sama atas. Coba masuk klip coding. Di kontainer di kelas sebelah kontainer spasi gitu. Kontainer spasi. Di mana, Kang? Di sini. Nah, situ. Di dalamnya. Di dalam kutip. Oh, Di situ tulis margin top. Berarti MT. Margin top MT. MT aja MT. Jadi di MT, nah gitu. MT strip 4. Jadi artinya itu tuh bakal ngasih margin top coba di ini, Kang. Refresh. atau batas atas sebanyak 40 px. Coba buka yang tadi di yang tadi dibuka di Google Chrome-nya. Buka ini. Tuh udah ada Ya. di tabel user kayak bisa ngelihat hasilnya. Diisi Coba tabel waktunya. user. Masukin manual dulu 1. Nah, Masukin data cobain maksudnya. masukin insert data. Ya, masukin data 1. Udah, Kang. Nah, sekarang kita bakal manggil yang namanya model yang tadi udah dibuat. Itu yang T-head-nya tuh T-head ganti jadi ini aja, nomor, terus nama, username, sesuai judul tabel tadi. Bukan itu, bukan.
Control Z. Judulnya tuh. Nah, yang pagar ini, yang first last. Itu yang Oh, pagar ini. first last. Nah, ganti jadi nomor, nama. Nah, itu nomor aja, nggak usah ID. Nomor. Itu password. Dah. Udah. Coba lihat berubah nggak ke sana? Berubah Nah, kan? udah ya. Sekarang terus kita coba panggil panggilnya berarti buat di ini kan, ini di Tibadi nih. Tibadi kan itu udah ada TR tuh. Iya. Nah, TR-nya kan ada banyak. Kita sisain satu aja TR-nya. Maksudnya TR-nya tuh sampai yang nah segitu, sisain satu gitu. Nah, segitu masih benar. Betul. Hapus. Sekarang kita buat yang namanya for each. Atau enggak for each di atas TR. Oh, di atas. For each. Disatuin coba. Keluar nggak di kontrol spasi, disatuin. Nah, entar tadi, oh gitu ya, gitu doang ya. Nih, kalau di saya mah gini nih. Coba ya saya presentasi dulu. Nah, itu mah ini dia kalau ada. Oh, nanti harus di Polres. Setelah 30 online. Ini pada di kelas, guys. Iya, beberapa orang. Iya, Kak. Iya Kang di kelas. Payship-nya mana? Di sana. Apa? Di sana kan sama Akang lain. Oh, betul. Nah, kan gini nih. Kalau di saya tuh call for each. Kang ya teh harus download extension dulu, Kang. Yang for each teh. Ya, kalau pen rapi mah kalau pen rapi ya. Tadi soalnya saya install dulu extensionnya di VS Code-nya baru muncul yang for each. Ya, karena esensinya buat mempermudah gitu lah. For each. Saya ingin keluar nih. For each. Itu namanya user. Guys. Lupa deh, guys. Nah, kayak gini. As user. Itu. Ini. Tutup. And
It's gitu. Sampai sini sudah. Jadi artinya tahu kan for each buat apa? Ngetes guys. Looping buat di tabel ya. Lip, for each buat apa Lip? Kalau dari artinya mah untuk setiap kan, jadi setiap itunya, setiap nilainya gitu. For each itu apa sih? Buat looping kan. Betul, buat looping. Jadi for each dari user. Jadi misalnya usernya ada 2, ketika usernya ada 2, dia bakal berulang terus sampai datanya itu beres. Sampai coba Lip, persentase lagi Lip. Aduh, apa sih namanya? Kang itu tadi teh apa? S ya Kang? For each. Nah, sok ditulis user SU aja. S dolar U gini Kang. Ya. Dolar U. Bentar. Saya mau Emang harus bengkel kan? Oh. bentar guys. Jadi ini ada membuat nanti hadir nonton. Buat gini Lip. Tapi kan gini. Jadi biar buat perulangan number juga. Di sebelah mana Kang? Yang Di tadi sini tuh ya? ganti yang user. Nah itu ganti. Nah sekarang kan ini lihat di dalam tabel ini kan nih HTML tuh kan ada 4 tuh, nomor, nama, username, password. Nah ini juga kan ada 4 ya. Tuh lihat. Itu di kamu ada 1 mark Ini foto sama @mdo ya. Iya Kang. Nah yang pertama ini berarti yang ke-1 itu apa? Nomor. Ini yang TH nih yang bawah. Yang bawah ke-1 apa? Itu untuk apa? Berarti itu kan untuk nomor. Itu Iya. untuk memanggil data di Laravel tuh menggunakan kayak gini nih, Lip. Nah, kayak gitu pakai kurung kurawal. Berarti ini dihapus aja Kang. Nah, satunya. Nah, di tengah-tengahnya isi. Nah, itu tuh data Laravelnya di dalam tuh. Berarti dia manggil PHP-nya Laravelnya. Nah, itu isi $number, $nomor tuh, $no plus 1. Sok isi. Plus 1.
Artinya misalnya for each nih, nanti nomornya itu bakal nambah dari 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai beres 10. Makanya itu ditulisnya gelar nomor tambah 1. Terus yang itu yang kedua berarti itu untuk apa nih? Untuk nama Kang. Nah, berarti panggil Kita maksimal. kurung kurawal. Nah, berarti panggilnya apa? $U. Nama Kang. Karena di sini kan manggil Oh, data dari tabel user. Terus strip ini strip. Nah, kayak gitu. Kenapa aja yang kamu ya? Iya, kalau aku kan sudah. Nama biasa bisa main sama. Nama sesuai dengan nama field di tabel user. Berarti sisa bawahnya isi username password. Makanya aku jadi orang Bandung. Untungnya di Bandung. Oh, gimana ya? Kuotanya nggak terbaik. Itu kuota cuma pendaftaran. Terimanya segitu. Jadi batas Ya, kalau berarti Awas. Nah, ngobrol-ngobrol juga password. banyak. Coba sekarang dilihat ke sana. Ketampilan front end-nya. Tuh, panggil nggak? Iya. Panggil, Kak. Sampai sini ada yang tanyain nggak? Ada yang belum ngerti dari tahapannya? Coba. Kalau punya saya Ayo, teman-teman. nggak muncul modelnya, Kang. Apa nggak muncul apa Indra? Indra Nggak apa, muncul Indra? model. Coba lihat, ayo Indra. Coba lihat yang Indra lip, coba. Coba Indra. Jangan pakai spasi itu Indra. Usernya tuh. Banyak banget. Terus huruf besar juga berpengaruh karena tadi nama modelnya kan usernya huruf besar tuh ya. kalau mau ada sensor besar jangan pusing. Hapus, jangan pakai spasi. Hapus. Nah itu hapus, jangan pakai spasi. Kayak view, Bentar, Kang. terus. Gimana, Kang? Ulang? Nah itu kan pertama yang view dulu. Ya. Yang sebelah tuh sebelum. Nah itu jangan pakai spasi, jangan pakai jarak. Nah itu hapus. Terus yang user huruf U-nya huruf besar karena kan modalnya U-nya huruf besar. Nah terus jangan sebelum titik 2 itu huruf kecil aja nggak apa-apa. Nah itu usernya tuh beresin tuh. Ini. Dollar user. Oh. Terus pakai Udah, Kang. compact. Compact. Itu yang ada di itu. Di dalam user. Ini. Di setelah kutip. Nah, compact pakai A. Nah, kurung buka, kurung tutup.
kutip user. Coba ke atas. Scroll ke atas. Nah, ini modal usernya panggil dulu. Use. Tadi saya manggil gini nggak jadi, Kang. Ini kan, Kang. Huruf besar. Ya. Karena itu kamu udah ada tuh di bawah Yang mana provider. sih, Kang? Tuh di bawah provider ada user, nah itu hapus dulu. Teman-teman di kelasnya, kamu di kelas Indra? Iya, di kelas, Kang. Kasih tahu itu tuh. Minta tolong. Ini delete Itu aja, Kang. dihapus. Delete. Nah sekarang dibuat lagi sok. Tuh. Oh udah gitu. Oh, tadi soalnya tulisannya yang lain model punya saya provider, Kang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu. Jadi Nggak apa-apa. Ini Kalau kan buat ini tahu kan buat apa? buat memanggil database-nya. Ya sekarang ini buat manggil tabelnya kan. Nah, coba buat Ya. protected, Yang protect. Nah, gelar tabel. Nama tabelnya apa? oh, nama tabelnya gitu, Kang. Ya. Kang. Yang di sini nggak ya? Sini. Dolar tabel. Dolar tabel. Yang ini bukan, Kang. Bukan. Dolar tabel. Dolar tabel. Pakai bahasa Inggris, table. Sama dengan Kang. Ini kan. nama tabelnya apa? Oh, nama tabel. Kutip nggak? Kutip nggak, Kang? Aktif. Besar. Koma. Nah, ini baru pakai itu protected buat yang ada tuh di chat. Ini apa? Tuh protected buat. Nah itu. Semua ini, Kang. Enggak. Ini di bawahnya atau Di bawahnya. udah, Kang? Udah di save. Di save dulu. Nah, di save. Ctrl S. Udah. Ini yang Itu belum. juga controller, Ctrl save juga. Udah. Nah, ini masukin dulu. Masukin ke Itu masukin dulu itu di atas. Use. oh, ini ya. Nah, di situ. Yes. App. Hanya huruf gede. app. Oh, sama app. Oh, Bukan.
slash bukan slash gitu. Yang satu lagi. User huruf U-nya besar. Titik koma. Tuh, terus yang user tuh, yang bawah return view. Ya. Kasih koma dulu sebelum compact. Nah, save. Save. P-nya kecil juga tuh. Ininya salah kan? Apanya? Apa? Apa yang salah? Gak ada Ya. tulisan model. Udah ya? Udah. Masuk ke view usernya udah buat belum? View usernya belum, Kang. Belum. Coba dibuat. Berarti new ya, Kang? File. User.blade.php. Teman-temannya bantuin nih. Pakai huruf kecil aja. User.blade.php. Teman-temannya suruh bantuin juga. Mario, bantuin Mario. Udah belum? Ya, Kang. Nah, ini buat HTML-nya. Mau kan? Tulis HTML. Lain meta dari jadi. Hapus lah. HTML anu titik 25. Terus Ini copy. Tadi Kang, ini saya langsung diajarin sama Alif aja. Udah. Nah, itu dimasukin bootstrap-nya. Tuh, minta tanya ke teman-temannya tuh. Masukin bootstrap-nya. Bukan di situ. Itu ada dokumentasi yang saya kirim. Oh, Nih, buka di situ tuh. Di chat-nya tuh. Ya itu buka. nih copy. Terus mana? title enter Simpan lah. baris anyar Nih. baris kelas Di bawahnya. Nah, situ. Bisa. jadi awb Apa? JSS Ini. Sekarang JS-nya di copy. di hadapan Ini. enggak beres lagi Di bawah berarti. Nah, di situ. Nah. Ini pengen supaya nggak terlalu berlebihan hurufnya nih. Apa nggak terlalu bablas gitu ya? Ya, Kang. Lanjut aja ALTZ. ALTZ. Nah, yang lain juga sama Oh, ya. Kalau misalnya nggak mau bablas gitu ya, kalau lebih ke kanan ALTZ aja. Nah, udah sampai sini buat tabelnya. Lagi. Yang di mana? Oh, yang di sini ya, Kang. Titik kontainer. Gimana? Buat dulu sok titik kontainer dulu, titik kontainer. di kontainer Kasih tahu ya yang lain. Kontainer. Ya, Kang, ini lagi Nah, bentar. Enter dulu, nggak apa-apa, sok lagi enter. siku kanan
Row. Enter. Oh, paste. Nih. Apa sih ieu? Bukan di dalamnya tadi. Di dalam tadi scrollnya. Nah, di dalamnya. Nah, di situ. Indra tahu for each nggak, Indra? For Looping each Kang. sama for bedanya apa, Dra? For it sama For masih belum tahu Kang. Taunya yang tadi yang looping itu yang Alif bilang. sama aja ya. Belum tahu Kang. For each sama for itu sama aja. For each lebih singkat gitu. Oh, loopingnya lebih singkat gitu Kang. Ya, jadi kalau forma kan for i-nya sama dengan 1 misalnya sama dengan 0. Nah, i Oh, lebih iya. dari lebih dari i sama 0. I lebih apa? For each i lebih dari 0 itu dia bakal looping terus kan? Ya. Kalau for kan lebih panjang ya, kalau for each mah nggak perlu gitu. For each mah dia udah langsung otomatis looping sesuai data yang ada di dalamnya, array yang ada di dalamnya. Oh iya. Iya ya Kang. Nah sekarang ini Sekarang gimana Kang? Ya disisain satu ya. Nih. ya di sisi yang satu mau ganti tuh ininya PH-nya. Ngaran-ngaran. Pagar. Kita pagar. Kita nomor. Nomor Kita pakai dolar. kalau seperti itu makan judul dulu ya. Nah nomor nama Anu handapna ganti nama. Ini. Username password. TR-nya sisakeun sakieu. nah itu sisain satu karena kita bakal pakai for each. Ini Kang. Di Buat for each, add for each. Kalau di Laravel tuh di PHP dia move for each, move for, move if, nah, dia pakai add for each, add if. User s nomor sama dengan spasi dulu. Oh ini. Ini nggak tulis user, tulis tu aja udah ini ya Kang. Jadi itu tuh S itu artinya kayak ini singkat. Oh ya, Ciro udah jadi. Oh my god. Astagfirullahaladzim. Itu di bawah yang tibadi di bawah cukup TR and for each-nya. Nah, di situ. Nah. Sekarang ganti. Nah, itu ini ganti. Ini diganti pakai dolar juga Kang. Pakai kurung kerawal dulu. Kurung kerawal 2 kali. Nah, di dalamnya Terus dolar. nomor tambah 1. Nah, nanti misalnya ada datanya ada 10, dia bakal looping nomor tambah 1 tambah 1 tambah 1. Nah, itu kalau format Berarti- kan dia pakai for. Ah, berarti kalau misalkan data yang di sini ada 10, dia bakalan Looping looping sampai 10. 10 gitu Kang. Ya, jadi di nomornya itu bakal 10. Ya Kang. Ini si
Isinya kayak sama kayak gini kan. Nah, ganti itu jadi data yang ada di tabel build field. Nah, $U Dolar kalau yang kedua apa nih berarti? Kan tadi nomor. Nggak usah pakai spasi. Nah, ya. nggak usah pakai spasi. Tadi ini di tabelnya huruf besar huruf kecil? Besar Kang. Huruf besar. Besar depannya. Oke. Nama. $U yang kedua apa? Pakai U dulu, $U karena kan dia ngambil datanya dari $U itu ya, dari model. Nah, yang terakhir Udah Kang. coba lihat save online. Kalau offline coba buka rapid sensor. Tulis. Spasi. Artisan. Sure. RPI. Nah, enter. Kontrol klik. Kontrol klik. Bentar, sabar. Nanti juga masuk kok. Sewajib. Anak-anak denger loh ini. Anak-anak denger loh. Udah klik belum? Kenapa mana sini? Si Pali. Kontrol klik. Batu. Oh, buka. Nah, mendingan dimulai. Pak Iwan. Ini dipotong, Pak. Oh, kamu rootnya belum benerin ya? Rootnya Belum benerin dulu. Di web. Home-nya ganti. Home yang mana nih Kang? Yang ini. Tuh home yang naik itu yang home gede. Home huruf gede tuh. Nggak usah semua. Nah, home-nya aja. User controller. Huruf besar huruf kecilnya sama. Apa? Nah, coba sekarang di refresh lagi. Ini siap dulu. Nilai UTS sudah Kayak ada gini, siap Kang. ya. Ini kamu kok bibit tanaman sih? Bibit tanaman user. Oh, Nama yang ini database-nya. belum diganti. Kemana coba?
ke .env. Bawah, ke bawah. Udah ada. Gede berarti. Nah, Itu ada type C. udah. Coba save dulu. Bentar, Kang. Tanpa type C. Nah, coba refresh. Nilai UTS sudah disikat ya. Ya, Kang. Coba. Harus di ini. Di artisan save ulang. Dimatiin dulu terus nyalain lagi. Dikontrol C dulu. Kontrol Yang C. ini, Kang. Kontrol C. Yang ini ya. Terus pencet atas aja, pencet atas. Yang ini, Kang. Bukan ini apa? Ini apa? Keyboard apa sih ini? Pick up, ini apa? Row atas. Di keyboard. Di keyboard row atas. Panah atas, Row panah atas. Oh, panah atas. Ya, row itu panah kan. Nah. Sampai atas. Tuh diganti. Ya, Kang, rada lag. Halo. Halo, Kang. Halo. Ada. Ada. Udah jalan belum? Ini Kang lagi loading. Udah ya. Udah. Nah, sekarang kita mau insert dulu berarti ya. Ya. Kita buat berarti pakai apa ya? Di sini berarti ya, Kang. So, berarti ini siapa yang mau lanjutin? Indra aja nih lanjutin. Bebas, Kang. Boleh berarti. Teman-teman ikutin ya. Lanjut. Indra di atas. Di bootstrap kita cari dulu. Ada yang namanya button. Yang ini, Kang. Ke bootstrap bukan situ, di ini, di Google Chrome. Itu Kang. Google-nya. Pilih salah satu button. Ya. Google-nya di HP ada berapa Google? Login Nah, paste di coding, buka coding, Udah, Kang. simpen di terus ke atas. Di bawah row. Di atas tabel di bawah row. Yang kelas nah situ. Nah, coba sekarang di save dulu, coba buka. Udah, Kang. Udah ada kan? Udah. Ya. Oh, percantik dulu pakai MT tadi, pakai MT margin top. Kasih tahu yang lain. Di mana margin top? Kasih tahu tuh. Alip tahu tuh Mario dikasih margin top.
Oh, ini. Ya. Apa? Ini belum ini Pak, baru read. Iya. Berarti create minggu depan. Jadi, tanggung ini buat modal dulu. Ngajarin dulu aja misalnya. Di minggu depan di tes. Coba kritik nih. Udah belum? Bentar Kang, bukan mau jalan Kang. M. Tadi bisa nggak bisa? Udah Kang. Udah. Dah. Terus kasih selain MT, kasih juga MB, spasi MB Di mananya Kang? di situ. Di sini. Bukan di situ, MB. di ini. Bukan di situ. Di yang button. Di kelas button tuh. Di mananya ini? Di button sukses tuh. Ini. Nah, situ MB 4. Strip 4. Ini Kang. Artinya apa itu? Button. B-nya button. M-nya Iya, nggak tahu Kang. betul. Coba refresh. Dia ada jarak nggak? Tuh, udah sampai situ ya. Sekarang coba cari modal. Di sini Kang. Web, nah modal. Yang mana nih Kang? Tuh yang live demo tuh. Yang ini. Bukan yang itu. Oh gini sih. Modal. Ke bawah, ke bawah. Ada yang live demo. Oh, Nah, ini. tuh. Copy aja yang modal yang bawah tuh. Udah. Yang buttonnya jangan di copy juga ya. Simpan di bawah, ntar ke bawah. Yang ini kan Copy Kang? semua, jadi copy semua dari tuh, Oh. dari modal, dari modal. Nah, copy, Kopinya di simpan di bawah, dalam mana? terus bawah, ke bawah, Gue sudah kemana banget. bawah. Kalau modal itu disimpannya sebelum body tutup. Nah itu simpan di situ. Nah pasti tep. Sekarang di buttonnya ditambah data toggle. Ada yang di atas gimana tadi gitu? tuh. Tadi buka Ini? bootstrapnya. Oh, bootstrap. Ya. Ke atas dikit. Itu ada data toggle sama data targetnya di copy. Yang tadi ini, kelewat. Nah, itu. Jangan semua. Data toggle sama data target doang. Simpen ke button yang tadi udah dibuat. Button yang pertama atau yang kedua? Yang atas. Kan di button, disimpannya di button. Nah, di button. Oh, Setelah kelas. Setelah kelas. Nah, di situ. Nah, situ spasi paste. Nah, suksesnya ganti jadi tambah tambah user misalnya. Soalnya dana unik, soalnya. Ini mana-mana sih Yusuf Mansur. Iya, Itu kan tuh. Ini kan tuh lihat di kelas
Di kelas tuh ada button sukses tuh. Di atas tuh lihat BTN sukses. Enggak ada kasih lagi dari anaknya. Tuh lihat. Enggak, kenapa dia tuh Tuh BTN sukses tuh. lagi rapat ini. Ya ini. BTN sukses tuh. Coba kamu masuk ke Bootstrap Lagi rapat buat yang apa? Peri-peri. yang ke button tadi. Ke button lagi cari. Tapi sebenarnya videonya bukan ke publik loh. Cuma kecolongan. Oh, betul. Masa Ustaz kayak gitu cuma marah-marah. Tuh ada primary, ada secondary. Tinggal pilih warnanya tuh. Ada success, ada danger, ada warning, ada info like. Coba kamu pilih yang mana tuh ganti. Ada BTN primary, ada BTN secondary, ada BTN sukses. Jangan semuanya, itunya aja, kelasnya aja. Segini kami Kang. Jangan yang itunya tuh, yang secondary-nya. Jangan yang ininya. Grupnya tuh. Bukan yang ininya, Yang mana sih? yang di dalam BTN strip. Nah, segitu misalnya. Terus Ganti, di BTN suksesnya ganti misalnya. Coba di save terus coba refresh. Ganti nggak? ganti Kang. Coba klik. Nah, nanti di sini kita bakal buat yang namanya buat input. Tag input ini bakal mengirim data ke controller buat di insert ke tabel. Ya, buat di insert ke database ke tabel user. Sekarang kita buat dulu tag inputnya. Buka lagi Bootstrap Kang. Buka lagi Bootstrap. Sampai jam 5 soalnya. Cari form. menit. Nah, form ke bawah. Nah, ini copy ini. Ini Kang. Copy disimpan ke dalam. Coba balik ke coding. Ke modal. Ke mode. Yang ini Kang. Nah, ke situ. Ini nggak dimasukin gini nggak apa-apa Kang atau gimana? Nggak apa-apa. Karena itu disimpannya di dalam modal body. Di dalam modal body itu berarti di dalam body modal yang udah kita buat tadi. Kan tadi titik-titik. Berarti ini Ya. ganti ke kayak gini jadinya. Coba buka refresh. Jadi bakal keganti nanti. Submitnya hapus aja berarti ke bawah. Ke bawah apa ke coding. Submitnya hapus aja tuh. Ada submit button sama form check tuh. Tadi ke atas nih. Nah, Iya. tuh, dari deep class form check sampai button nah hapus. Save dulu. Nah, save. Udah Kang. Buat ya. Terus modal title. Modal titelnya ganti. Tapi nggak nanya-nanya lagi dah. Lupa kali ya. Modal title ganti jadi tambah user. Tuh. Jadi titelnya ganti jadi tambah user. Save. Yang lain ikutin kan? Ya Kang. Nah, terus nih kan ada emailnya ganti jadi tuh email address.
Nah ini ganti jadi nama bisa. nama. Nah ini kan ada input nih, di bawah nih. Ini tuh dasar banget buat kalian ya. Nih ada type nih, ada input. Type-nya ganti jadi teks karena kalau buat email ya, ada type-nya, ada number, teks, ada email, ada form apa? Ada input apa lagi ya? Ada input type radio juga. Itu buat radio button. Nah, ini kita ganti jadi teks karena bentuknya nama ya. Jadi teks biasa. Terus ada nih placeholder. Tuh. Ini lihat tuh placeholder. Yang ini. Yang email. Ini. Yang Oh ya, ini Kang. placeholder itu coba masuk ke Google Chrome. Kan ini enter email. Ya. Tuh, enter email tuh yang di tengah-tengah tuh. Tuh, enter email. Nah, itu kita ganti jadi nama. Enter nama atau masukkan nama. Masukkan nama. Kang. Nah, sekarang itu kan password tuh. Password mah kan type-nya udah bener ya. Ya. Nah, terus ininya passwordnya udah Kalau- bener. Berarti ini yang small-nya hapus tuh yang small. Email help. Itu apa saja. Kalau misalkan mau nambah tabel lagi gimana Kang? Nama apa? Berarti ini nambah tabel kayak gini. Oh, gini. menambah input. Ya, nambah input. Berarti Copy ini lagi, coba ke tinggal atas. Tuh, kopinya tuh berarti satu kelas form group, jadi satu grup gitu. Jadi satu form group. Berarti dari form group itu yang nama copy simpen di bawahnya. Ada jangan semuanya, itu berarti sama password dua dong. Sama satu aja. Oh, itu. Dari ini berarti Kang. Enggak cuman inputnya aja. So, copy ke bawah. Jangan di atas password. Nah, di atas password. Ini Kang. Nah, gitu. Ini Apa sih ini belajar sendiri? Username. Sampai Kalau- situ paham? paham Kang. Kalau yang Masuk ke example username. input Itu email mah ini nggak kalau berpengaruh. nggak berpengaruh Kang. Maksudnya kalau diganti username itu nggak ngaruh ya? Enggak. Coba. Coba save. Coba di save, di refresh. Membumi deh. Tuh. Sampai sini udah semua? Sudah Yang kok. lain udah ya? Alif udah, Mario, Ryan, Jaki, Andika, Sudah kok. dan lain-lain udah semua? Udah mengikuti. Nah, kan kita niatnya CRUD ya. Kita ini baru buat sampai CRUD. baru read kita tuh, baru read doang. Nah, itu baru tampilan buat nanti create. Nah, ini nanti OTW buat create. Minggu depan kita lanjut buat insert langsung ke database. Karena ini baru buat tampilannya doang. Coba sampai sini paham? Jadi minggu depan kita mulai masuk ke create. Bagian create-nya. Kan cerut ya. Create, read, update, delete. Nah, kita baru bagian read. Minggu depan kita insya Allah sampai ke create sama update. Sama delete. Karena itu mah paketnya gampang lah. Gimana sampai sini? Ada yang kurang? Paham? Paham Kang. Paling rada bingung yang pertama doang sih. Ya nanti itu bisa dibaca lagi ya. Ya. Bisa dibaca lagi sampai sini. Ada yang tanya enggak? Ada yang tanyain? Kalau dari saya cukup Kang. Apa Yan? Apa Rajan?
Oh, nggak ada. Buat menaruh yang Jadi minggu depan kita buat crit ya. Jadi masih jauh lah, masih bisa dieksplor ya. banyak banget. Apalagi bootstrap masih luas. Ini baru bootstrap belum buat sendiri. Kalau buat sendiri lebih ribet. Udah kan? Udah absen belum? Udah Kang. Ini saya mau save ya. Ini save Pak. Pak, ini udah save belum? Udah ya, berarti udah absen ya. Sama Pak Isi udah di save attendance katanya. Sampai sini cukup. Udah ya. Minggu depan presentasi katanya ya. Presentasi apa? Ini apa? Progres UAS yang webnya. UAS atau UTS 2? UTS 2 Pak. UTS 2 belum apa? UTS 2 kan 2 minggu lagi. Jadi minggu depan sambil kita buat cerutnya apa? Create update delete-nya sambil liatin progresnya sampai mana webnya. Katanya udah dijelasin. Database-nya boleh sama atau enggak? Apa? Database yang OTS 2 sama yang UAS boleh sama atau harus beda? Database-nya itu terserah aja. Pak, database-nya boleh sama nggak? Harus sama katanya database-nya. Harus sama katanya. Mario. Oke, siap. Masih Kang. Ya. Nah, sampai sini cukup. Ada yang tanyain lagi? Cukup ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.